Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Asri Naldi, dosen program studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya gunakan dalam video pengajaran kali ini adalah mata kuliah fotografi untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman konseptual dan keterampilan praktis kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar fotografi sebagai media komunikasi visual. Mahasiswa nantinya mempelajari teori fotografi, bagaimana pengoperasian kamera, exposure, komposisi, pencahayaan, pengolahan foto digital, hingga penyusunan portofolio berbasis proyek. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui penyelesaian proyek fotografi secara bertahap yang menghasilkan karya nyata dan portofolio yang profesional. Adapun gambaran umum mata kuliah ini adalah perkuliahan dirancang secara bertahap, dimulai dari penguasaan konsep dasar fotografi, kemudian pengenalan kamera digital, pengaturan exposure, diantaranya ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Lalu kemudian beberapa teknik, diantaranya adalah teknik deep of field, teknik high speed, teknik low speed, dan produk fotografi. Seluruh materi saling terintegrasi di dalam proyek yang menghasilkan portofolio fotografi sebagai luaran mata kuliah yang utama. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan perencanaan, pengelolaan, pemecahan masalah, pengendalian, serta evaluasi baik secara mandiri maupun di dalam kinerja kelompok, serta mampu bekerja secara komunikatif, kolaboratif, dan profesional. CPL yang kedua adalah mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan desain komunikasi visual secara kritis melalui penerapan teori, metode, dan praktik sebagai dasar untuk menghasilkan karya desain yang kontekstual. Materi yang dipilih dalam video pembelajaran ini adalah materi shutter speed, yang mana kemampuan yang diharapkan dari materi ini adalah pertama, mahasiswa memahami konsep shutter speed sebagai salah satu komponen utama dalam melakukan pengaturan exposure. Yang kedua, mahasiswa menentukan kecepatan rana yang sesuai dengan kecepatan objek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan foto yang bisa membekukan gerakan atau freeze motion menggunakan shutter speed yang tinggi. Kemudian mahasiswa mampu mengendalikan exposure melalui kombinasi shutter speed, aperture, dan ISO. Lalu yang selanjutnya, mahasiswa mampu menghasilkan karya fotografi yang komunikatif sesuai dengan tujuan visual yang ingin diraih. Adapun CPMK yang didukung dari materi shutter speed ini adalah CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan kamera digital menggunakan mode manual. Adapun subcapaian dari materi ini adalah mahasiswa mampu menghasilkan foto yang membekukan gerakan objek menggunakan shutter speed tinggi atau high speed fotografi dengan kualitas dan teknik yang baik. Capaian pembelajaran dari materi shutter speed ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan prinsip kerja shutter speed, yang kedua mengidentifikasi pengaruh shutter speed terhadap exposure, yang ketiga mengatur shutter speed secara manual sesuai dengan kondisi pencahayaan yang ada, dan yang keempat menghasilkan foto dengan teknik freeze motion, dan yang kelima
mampu mengevaluasi hasil foto berdasarkan ketajaman, exposure, komposisi, dan kesesuaian konsep visual. Adapun penjelasan dari materi shutter speed adalah merupakan salah satu kompetensi dasar dalam fotografi yang berfokus pada pengendalian waktu terbuka dan tertutupnya rana pada kamera. Penguasaan shutter speed memungkinkan fotografer mengendalikan bagaimana gerakan itu direkam di dalam sebuah foto, baik untuk membekukan gerakan yang cepat maupun untuk menciptakan gerakan yang terlihat. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi nanti juga melakukan praktik secara langsung, pemotretan objek bergerak, sehingga mampu menghasilkan karya fotografi yang memiliki nilai teknis dan estetika. Materi disampaikan secara bertahap, dimulai dari penjelasan konsep shutter speed, hubungan antara shutter speed dengan aperture dan ISO dalam exposure triangle. Lalu, dosen di sini berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan teknis, demonstrasi, dan umpan balik selama proses pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi yang pertama demonstrasi, yang ketiga praktikum, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima review hasil karya, dan yang keenam penugasan proyek fotografi sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Interaksi pembelajaran yang dilakukan di kelas ini adalah yang pertama, terjadinya diskusi antara dosen dan mahasiswa mengenai konsep shutter speed. Yang kedua adalah demonstrasi penggunaan kamera sebelum praktik. Yang ketiga, bagaimana praktik lapangan secara individual maupun kelompok. Yang kelima, sesi konsultasi selama proses pengambilan gambar. Yang keenam, presentasi dan review hasil foto. Dan yang ketujuh, pemberian umpan balik atau feedback dari dosen dan teman sejawat terhadap kualitas maupun estetika karya dari mahasiswa. Asesmen yang dilakukan dalam pertemuan kali ini adalah ketepatan penggunaan shutter speed, kemudian kemampuan menghasilkan objek freeze motion, selanjutnya adalah ketajaman objek utama, ketepatan exposure, kemudian komposisi foto, kreativitas visual, kemudian kualitas foto yang dihasilkan. Adapun asesmen yang dilakukan secara keseluruhan terhadap mata kuliah diantaranya bobot penilaian, tugas 25%, kuis atau keaktifan sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 25%, serta ujian akhir semester sebesar 40%. Baik, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran mata kuliah fotografi dalam materi pembelajaran shutter speed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Selamat datang kembali di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah fotografi. Nah, kemarin kita sudah membahas seperti apa fotografi itu, dasar-dasarnya kenapa fotografi itu bisa hadir, yaitu karena pertama adanya penemuan-penemuan. Yang pertama adalah penemuan kamera lubang jarum. Yang kedua adalah penemuan bahwasanya beberapa zat kimia tertentu itu mampu meninggalkan bekas ketika disinari oleh cahaya. Nah, kemudian juga di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya mekanisme fotografi. Yang pertama ada yang namanya body kamera. Yang kemudian yang kedua ada yang namanya lensa. Nah, kita ingin mengulik sedikit teman-teman. Kira-kira apa fungsi dari lensa? Ya, silakan. Suatu alat untuk meneruskan cahaya ke sensor kamera, Pak. Oke. Satu alat atau mekanisme
untuk meneruskan cahaya yang ada di depan kita atau di depan fotografer ke sensor kamera. Bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Kak Aira. Lalu kenapa fotografi disebut sebagai melukis dengan cahaya? Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Ini dari pertemuan kita sebelumnya, mengapa disebut fotografi ataupun melukis dengan cahaya. Di sini yang saya rangkum yaitu karena pada teknisnya adalah merekam objek menggunakan kamera dengan pengaturan cahaya yang tepat, itu disebut dengan fotografi, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya, itu kita kasih tepuk tangan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, kita akan absensi dulu secara online. Kita panggilkan saudara Azizur Rahman. Hadir. Kemudian Aira Safira Ulfa. Hadir, Pak. Ance Marlence Torendi. Hadir, Pak. Yuliana Margareta Kindo. Hadir, Pak. Kemudian siapa yang lagi dulu? Sudah semua ya? Saya, Pak. Oh iya, Ramadan Dina Nasution. Saya hadir, Pak. Nah, rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang namanya shutter speed. Jadi shutter speed itu adalah satu mekanisme lagi di dalam satu kamera yang mana fungsinya adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Nah, kalau kita ketahui sensor itu kan adalah sesuatu yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sekali dia kena cahaya, dia akan merekam apapun yang ada di dalam. Tapi karena dia sensitif, maka semakin lama dia disinari, maka kalau dulu pernah nggak ketemu yang klise itu, foto klise foto, kan ada yang terbakar tuh. Kenapa terbakar? Karena sensor atau shutter speednya itu terlalu lama, speed dari kameranya terlalu lama. Nah, untuk memahami itu kita sampaikan sedikit apa itu shutter speed. Nah, ini ada gambar kalau teman-teman buka kamera. Ya. Nah, kalau ini kan DSLR ya. Di balik ini teman-teman ada yang namanya, nah kan ketutup tuh, ketutup. Nah itu disebut dengan shutter speed atau shutter. Mekanismenya bagaimana? Ini seperti ini. Dia membuka dan menutup. Nah, kelihatan kan? Nah, fungsinya adalah kan tadi fungsi dari lensa meneruskan cahaya ke sensor. Nah, agar sensor ini disinari oleh cahaya, jumlah cahaya yang masuk itu harus diatur oleh shutter speed. Agar apa? Agar cahayanya itu tidak berlebih atau tidak kurang. Rumusnya adalah semakin lama sensor diterangi oleh cahaya, maka gambar atau foto tersebut akan semakin terang. Misalnya berarti kalau misalnya Pak speednya 1 detik, berarti sensor itu terbuka selama 1 detik. Tik. Habis itu dia menutup. Nah, simulasinya ini kan 1/1000 kan? Kalau saya turunkan menjadi 1 doang. Nah, ini 1 nih. Maka ketika saya jepret 1. Ya. Nah, ini dia. Kita pergi ke alamat Canon atau ketik aja di Google Canon kamera simulator. Canon ya tulisannya. Kita akan melihat bagaimana pengaruh shutter speed terhadap gambar. Ketika shutter speednya 1/60, ini kan kita bergerak. Silahkan kita jepret dengan menekan tombol jepret ini. Yang warna biru, red. Nah, maka dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini.
Tadi 1/60 kan? Iya. Nah, masing-masing teman-teman mungkin settingannya berbeda, ada yang 1/60, tapi kita anggap 1/60 hasil gambarnya seperti ini. Lalu kita coba lagi simulasi, bagaimana kalau seandainya speednya itu kita naikkan menjadi 1/250. Lalu kita jepret lagi teman-teman. Nah, kita gambarnya Gelap. agak sedikit gelap. Kita simulasikan lagi. Bagaimana dia kalau seandainya 1 detik? 1 detik. Tadi kan 1/60. Kita rendahin lagi, kita coba 1 detik. Oh, putih kali teman-teman. Hangus. Ya. Oke. Nah, seperti itulah fungsi dari shutter si kamera. Fungsinya adalah untuk kita agar bisa menentukan gambar kita itu terang atau gelap. Nah, Pak, kalau pakai otomatis aja gimana pakai HP? Memang, tapi tidak semua foto yang kita ambil gambar itu harus selalu gambarnya terang. Kadang kita menginginkan foto yang gelap, kadang kita menginginkan foto yang terang sekali. Oke? Nah, kita lanjut teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Ada, Pak. Ya, silahkan. Pak, mengapa foto masih blur padahal shutter speed sudah 1 atau 1/1000? Masih disfokus ya, atau kurang tajam. Nah, itu dilihat tadi teman-teman. Ada beberapa faktor nanti yang akan teman-teman temukan di lapangan. Kita masuk dulu itu ke yang ditanyakan oleh Kak Ance. Bagus sekali pertanyaannya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, fungsi dari shutter speed, makin dia cepat, dia akan mampu membekukan gerakan objek. Pernah lihat orang di foto tapi kok ngeblur gitu kan? Karena shutter speednya nggak sesuai. Kalau kita pakai fitur otomatis dan misalnya kita memotret di cahaya yang senja agak sedikit gelap, itu orangnya sedapat mungkin jangan banyak gerak. Kalau dia banyak gerakan, maka objeknya akan menjadi blur atau kabur. Nah, tapi dalam kasus Kak Ance tadi, kenapa dia fotonya tetap tidak tajam meskipun shutter speednya tinggi? Ini kan pakai shutter speed tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah apakah sebelum memotret fokusnya udah benar-benar dapat atau belum. Yang kedua. Atau faktor yang lebih ekstrim lagi, bisa jadi objeknya lebih cepat daripada shutter kamera itu sendiri. Shutter kamera itu kan dia ada 1/250, 1/1000. Nah, tergantung dari kecepatan objek. Kalau kita pakai kecepatan tinggi, teman-teman, kita bisa membekukan objek ini. Nah, dan selanjutnya kebalikannya. Nah, ini contoh-contoh foto yang bisa dihasilkan ya. Ini foto A. Ada mbak-mbak kita siram pakai pasir. Lalu kamera itu menjepret dan hasilnya seperti ini. Butiran pasirnya bisa ditekan. Atau yang lebih ekstrim lagi, pernah lihat orang memotret peluru. Nah, itu kameranya harus pakai shutter speed yang lebih tinggi. Dan dalam kasus pertanyaan Kak Ance ada 2 tadi ya. Pertama, apakah pastikan fokusnya tepat. Yang kedua, pastikan speednya itu harus lebih speed kamera atau shutter speed kamera harus lebih cepat daripada objek. Kalau shutter speed rendah teman-teman, wajib pakai namanya tripod. Karena kan tangan kita ini juga goyang. Nah, wajib pakai tripod. Kenapa orang dulu fotonya itu begini aja? Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
karena shutter speednya 1:1 mungkin Pak, jadi gerak dikit bakalan blur gitu. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, karena kamera zaman dulu shutter speednya tidak secepat kamera sekarang. Jadi memang harus benar-benar diam. Nah, sampai selesai 30 detik diam aja. Nah, itu zaman dulu ya. Jadi itu menjawab pertanyaan. Jadi kenapa orang fotonya nggak kayak gini? Ini salah satunya. Dan wajib menggunakan tripod. Karena kalau pakai speed lambat, lalu kameranya goyang, maka hasilnya akan blur semua. Ini ada salah satu contoh lagi kalau kita motret pakai speed yang lama. Pemandangan alam, lihat orang ke alam pakai tripod kan, kemudian di jalanan. Pokoknya selama kita pakai speed lambat, apapun objek yang bergerak dia akan menjadi kelihatan terang. Bagaimana dengan ini? Si abang ini juga gerak, tapi kok yang latarnya yang mundur? Nah, ini namanya teknik panning, teman-teman. Jadi objeknya memang bergerak, tetapi kita kamera itu ngikutin si abang. Jadi ketika kamera itu kan dia shutternya terbuka 1 detik. Selama 1 detik itu kamera itu mengikuti si abang. Maka si pesepeda itu akan menjadi terlihat diam. Nah, selanjutnya bisa boleh nggak pakai tripod? Boleh aja. Kenapa Pak ini? Kenal Pak. Kaira kenal? Kaci nggak kenal. Nah, ini Pak Rektor yang sebelum. Mantan rektor SPC. Jadi kita mau motret speed lambat, gimana caranya nggak pakai tripod? Bisa kalau kita menginginkan foto yang ekspresionis. Misalnya saya mau motret bapak ini, tinggal jepret lalu gerakin kameranya, maka otomatis gerakan dari tangan kita itu akan terekam. Ya, silahkan Bang Azizur Rahman. Ya, kemudian oke, silahkan digunakan kameranya satu. Ya. Siapa yang mau Aceh misalnya? Aceh silahkan berdiri Aceh. Shutter speednya bebas. Ya. Silahkan berdiri. Nah, Aceh berdiri di kelihatan di sini aja. Sini aja di sini. Nah, Aceh akan menjatuhkan botol ini. Nah, jadi tugas Bang Azizur Rahman adalah menangkap objek ini sebelum dia sampai ke bawah. Oke? Jadi silahkan dipakai. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Oke. Oh, belum. Hasilnya objeknya menjadi beku. Akan tetapi, nah, Pencahayaannya. kita lihat dia menjadi gelap. Oke, kan tapi dia menjadi gelap. Berarti tadi Bang Azizur Rahman udah praktek, ternyata Bang Azizur Rahman bisa menghasilkan foto ini di kecepatan, kita lihat 1/4000. Nah, itu kecepatan segitu tuh kira-kira ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bang Azizur Rahman. Nah, kan tadi kita sudah mengatur shutter speednya.
baik itu mau rendah maupun tinggi, ya kan. Ketika shutter speed kita atur dia rendah, di kamera itu ada namanya ruler, teman-teman. Ya, ada garis ini enggak? Ada yang ke kiri, dia ke kanan. Nah, tugas teman-teman adalah mengatur garis ini bagaimana dia agar berada di tengah. Itulah yang namanya garis exposure. Kalau di HP itu ini. Nah, kalau dia makin ke kanan, artinya dia fotonya itu akan putih. Kalau dia ke kiri, fotonya akan gelap. Tadi kita udah belajar shutter speed. Silahkan teman-teman mengutak-atik 2 settingan lagi. Ada aperture dan ISO. Silahkan diutak-atik di rumah untuk tugas selanjutnya, dan teman-teman besok akan mempresentasikan atau menyampaikan apa hasil eksperimen teman-teman terhadap 2 settingan ini. Ya, kalau begitu ada pertanyaan mengenai shutter speed? Kalau misalnya Pak, kita kan memotret objek yang kencang itu, kan shutter speednya itu harus tinggi. Kan itu fotonya gelap, biar fotonya itu tetap terang, tapi bisa pakai shutter speed yang tinggi itu kayak gimana? Nah, itu dia yang akan menjadi goal kita di pertemuan ke depan. Bagus pertanyaannya. Nah, saya kasih clue teman-teman. Misal ini shutter speed tinggi di 1 per, saya kasih clue ya. Ini dia shutter speednya 1 per 500. Jarumnya ke kiri kan? Silahkan kita hati. Ini ada ISO, digeser sehingga dia bisa. Caranya pertama bisa dengan menaikkan ISO atau dengan merubah aperture. Silahkan diutak-atik. Dan itu bagus pertanyaannya. Inilah pertanyaan yang tadi itulah yang akan kita eksperimenkan di pertemuan selanjutnya. Dan saya minta catatan hasil eksperimen teman-teman dan kemudian hasil karya teman-teman menggunakan kamera, baik kamera yang digital maupun versi di HP tetapi fiturnya fitur profesional. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat teman-teman. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Baik, itu tadi video pembelajaran mata kuliah fotografi di kelas shutter speed. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen nantinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.